Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya kita bisa atau masih diberikan kesehatan pada saat ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan atau memaparkan pembelajaran tentang sholat lima waktu. Umat Islam tentunya tidak asing lagi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan setiap harinya, yaitu sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Dengan melakukan sholat atau dengan melakukan ibadah, maka menjadi jalur untuk lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terbiasa untuk menjalankan ibadah sholat, maka tidak akan merasa terbebani karena sholat. Sholat adalah tiang agama bagi umat Islam. Sholat dalam bahasa memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah salah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, untuk selanjutnya kami di sini akan coba jelaskan tentang sholat lima waktu. Adapun ada beberapa yang harus kita ketahui atau harus kita pahami tentang beberapa urutan tentang sholat lima waktu. Yang pertama adalah ketentuan sholat lima waktu. Yang kedua, bacaan sholat lima waktu. Yang ketiga, waktu sholat lima waktu. Yang keempat, sujud sahwi. Yang kelima, praktik sholat lima waktu. Dan yang terakhir, praktik sujud sahwi. Baik, untuk selanjutnya, tentang ketentuan sholat lima waktu. Pengertian dan hukum sholat lima waktu. Kewajiban untuk melaksanakan sholat telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Sholat lima waktu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapat kerugian di dunia dan di akhir. Yang selanjutnya, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu adalah beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal dan sudah balik. Yang keempat, telah sampai ajaran Islam kepadanya. Yang terakhir, kelima, adalah jaga atau tidak tidur. Baik, selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat, yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir
adalah menghadap kiblat. Yang selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumaninah. Yang keenam i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang ke-8 itu duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ke-12 salam, dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya itu adalah sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi menjadi 2, yaitu sunnah hayat dan sunnah abad. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan sholat diantaranya yaitu meninggalkan salah satu rukun. Selanjutnya yang kedua tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. 3 berkata-kata dengan sengaja. Yang keempat bergerak 3 kali berturut-turut. Yang kelima makan dan minum walaupun sedikit. 6 tertawa terbahak-bahak. 7 terkena najis. Yang 8 berhadas kecil atau hadas besar. Yang ke-9 mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut. Yang terakhir yaitu adalah berubah niat atau membatalkan sholat. Baik, untuk selanjutnya ada hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat antaranya pertama adalah memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Yang kedua memejamkan mata. Yang ketiga menengadah ke langit. Yang terakhir menutup mulut rapat-rapat. Selanjutnya yaitu bacaan sholat 5 waktu. Adapun bacaan sholat yang pertama adalah niat sholat 5 waktu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga doa iftitah. Yang keempat ta'awudz. Kelima membaca surah Al-Fatihah. Keenam membaca salah satu surah atau ayat dalam Al-Quran. 7 ruku. 8 i'tidal. 9 sujud. 10 duduk di antara 2 sujud. 11 tahiyat atau tasyahud awal. Yang 12 tahiyat atau tasyahud akhir. Dan yang terakhir berdoa setelah membaca tasyahud akhir. Baik, yang selanjutnya adalah hikmah salat 5 waktu. Yang pertama, hikmah salat 5 waktu. Salat dapat menghapus dosa-dosa. Kedua, salat merupakan benteng hidup. Ketiga, salat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat tercela. Keempat,
Salat membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam. Yang kelima, duduk iftirash atau di antara dua sujud dan tahiyat awal. Yang keenam, duduk tawarruk di tahiyat akhir. Yang terakhir adalah salam. Yang selanjutnya adalah waktu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu semuanya ada 5 ya. Karena ini namanya juga sholat 5 waktu. Yang pertama, waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur, ketika matahari condong ke arah barat, antara pukul 12 sampai dengan pukul 15. Waktu Indonesia Barat. Yang kedua, waktu sholat asar. Waktu sholat asar yaitu ketika berakhirnya waktu zuhur antara pukul 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Sholat maghrib yaitu sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega atau awan merah antara pukul 18 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah waktu sholat Isya. Waktu sholat Isya sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq antara pukul 19 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya adalah sholat subuh. Sholat subuh waktunya sejak terbit fajar shadiq hingga terbit matahari atau kira-kira pukul 4 sampai dengan pukul 5.30. Baik, untuk selanjutnya adalah setelah tadi memaparkan tentang beberapa hal dalam sholat. Selanjutnya adalah sujud sahwi. Dalam sholat, jika ada yang lupa, tidak mengerjakan sesuatu yang jadi harus mengerjakan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan atau bacaan yang terlupakan dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang penting. Adapun sebab-sebab sujud sahwi dilakukan, pertama, tidak melakukan tasyahud awal. Yang kedua, kelebihan rokaat atau termasuk ruku dan sujud. Ketiga, kurang rokaat dalam sholat karena lupa. Yang keempat, kurang rokaat karena ragu. Yang selanjutnya, yang terakhir, tertinggal membaca doa kunut dalam sholat subuh bagi pengikut madhab Syafi'i. Itu adalah tentang sujud sahwi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang selanjutnya adalah praktik sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Untuk memperagakan sujud sahwi, setiap siswa atau setiap orang, setiap umat Islam yang dewasa, yang sudah melaksanakan sholat, yang sudah wajib melaksanakan sholat, yaitu harus mengetahui cara melakukan sujud sahwi. Misalnya, seorang yang melaksanakan sholat zuhur, ia lupa tidak melaksanakan tahiyat awal, ia ingat jika dirinya belum melaksanakan duduk tasyahud awal ketika sedang sujud. Kedua, pada rakaat yang keempat, maka sebelum salam melaksanakan sujud sahwi terlebih dahulu. Baik, sampai di sini dulu pembahasan tentang sholat dan sujud sahwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.